Apa buktinya Tuhan mengampuni dosa kita? Ini sesuatu yang bersifat rohani, yang kalau saudara mau menuntut bukti secara fisik, saudara tidak akan dapat. Ini adalah persoalan iman. Nah, jadi begini, misalnya saudara ya, kalau dikatakan bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu akan diampuni. Dari mana saya tahu saya diampuni? Sekarang begini, pertanyaannya begini, siapa yang bernyanyi? Tuhan. Apakah kamu yakin bahwa Tuhan yang bernyanyi? Ya. Apakah menurut kamu Tuhan itu ada dusta? Tidak. Apakah menurut kamu kata-kata Tuhan bisa dipercaya? Ya, kalau begitu dia sendiri yang menyatakan bahwa kalau kamu percaya dia akan mengampuni dosa kamu. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu menuntut bukti? Ingat, dalam banyak hal di dunia ini kita sedang menjalankan prinsip beriman tanpa menuntut bukti. Itu saudara naik pesawat, yang bawa pesawat siapa? Pilot. Dari mana saudara ada bukti bahwa pilot itu pernah sekolah dan saudara yakin bahwa dia lulus? Saudara nggak perlu cari tahu kan? Saudara dengan yakin bahwa kalau dia sampai duduk di situ pasti dia pernah sekolah, maka saudara duduk dengan nyaman. Dan seandainya dia kuliah nggak pernah tamat, matilah saudara. Sekarang yang duduk di kursi ini, siapa bapak waktu bapak agak gemuk ya, bapak datang duduk di sini, bapak mengadakan kalkulasi tidak? Berat saya sekian dan kursi ini dilihat dari bobotnya dia mampu tampung berapa kilo dan kayaknya dia kuat untuk menampung saya dan saya baru bisa duduk. Kan tidak, bapak langsung duduk kan? Tidak tahu berapa bobot ini kan? Berarti untuk duduk itu bapak sudah menjalankan prinsip beriman, ya kan? Nah, kita semua seperti itu. Nah, dalam banyak hal kita tidak memerlukan banyak bukti untuk sesuatu yang kita percayai. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang sifatnya supranatural dan butuh iman di sana. Seorang anak kecil datang, mamanya, dia sebelum pergi ke sekolah mamanya siap susu sapi. Tapi anak ini tidak mau minum. Besok lagi mama siap susu sapi, dia tidak minum lagi. Besok lagi dia tidak minum lagi. Mamanya tanya, "Nah, kenapa kamu nggak minum susu sapi yang mama siap?" Lalu dia bilang, "Mama, sebelum saya dapat bukti dan mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan minum susu." Mamanya pegang-pegang kepala, nah, nanti kapan-kapan kamu sudah besar baru kamu belajar saja. Tapi sekarang nih minum saja, karena itu penting bagi kamu. Nah, begitu juga orang tanya, "Pak, coba buktikan tentang Tritunggal." Sampai mati kau tidak bisa. Ya, itu kebenaran iman. Makanya Anselmus dari Canterbury bilang, "I believe in order to know, do not I know in order to believe." Saya percaya supaya saya mengerti, bukan saya mengerti baru saya percaya. Untuk banyak hal kita harus mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal di atas akal, melampaui akal, yang hanya bisa diterima di dalam iman. Maka iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Maka sekarang pertanyaan, dari mana ya saya tahu bahwa dosa saya diampuni? Pertanyaannya, Tuhan berfirman begitu enggak? Iya, Tuhan berfirman begitu. Kamu percaya Tuhan enggak? Percaya. Menurut kamu Tuhan bisa tipu-tipu kamu enggak? Enggak. Kalau begitu yakinlah. Dan ada Roh Kudus kan? Roh Kudus itu bersaksi dalam diri kita bahwa kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita diampuni oleh Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, salah satu kerinduan saya itu adalah bahwa banyak orang Kristen dilengkapi dengan pengajaran yang benar. Sekarang ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang menyerang iman Kristen, dan banyak orang Kristen tidak siap untuk mempertanggungjawabkan imannya karena pada dasarnya mereka tidak cukup dibekali dengan pengajaran iman Kristen yang kuat. Nah, itu beban saya. Dan berita baik buat saudara-saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, mulai 7 September saya akan mengadakan kelas pengajaran Revival Bible Community di Jakarta setiap hari Sabtu. Saudara yang tinggal di Jakarta, saudara boleh hadir dan mengambil bagian dalam session-session pelajaran tersebut mulai 7 September 2024, dan itu akan dilaksanakan di Good Morning Cafe, Taman Palam Lestari Blok B 18 nomor 19 Cengkareng, Jakarta Barat, mulai jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Dan saudara bisa mendapat informasi dengan melihat nomor-nomor yang tertera di bawah ini, kontak person di sana. Saudara bisa mendaftarkan diri dan kelasnya atau tidak dipungut biaya sama sekali. Setiap hari Sabtu mulai 7 September yang akan datang. Sampai jumpa dengan saya Pendeta Ezra Soro. Tuhan memberkati.